Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam dekapan ukhuwah, kita punya ukuran yang tak serupa. Kita memiliki latar belakang yang berlainan. Maka tindak utama yang harus kita punya adalah jangan mengukur orang dengan baju kita sendiri atau baju milik tokoh lain lagi. Dalam dekapan ukhuwah, setiap manusia tetaplah dirinya. Tak ada yang berhak memaksa sesamanya untuk menjadi sesiapa yang ada dalam angannya. Dalam dekapan ukhuwah, berilah nasihat tulus pada saudara yang sedang diberi amanah memimpin umat. Tetapi jangan membebani dengan cara membandingkan dia terus-menerus dengan Umar bin Abdul Aziz misalnya. Dalam dekapan ukhuwah, berilah nasihat pada saudara yang tengah diamanahi kekayaan, tetapi jangan membebaninya dengan cara menyebut-nyebut selalu kisah berinfaknya Abdurrahman bin Auf atau Abu Bakar misalnya. Dalam dekapan ukhuwah, berilah nasihat saudara yang sedang dianugerahi ilmu, tapi jangan membuatnya merasa berat dengan menuntutnya agar menjadi seperti Zaid bin Sabit yang menguasai bahasa Ibrani dalam 14 hari. Sungguh tidak bijak menuntut seseorang untuk menjadi orang lain di zaman yang sama, apalagi menggugatnya agar tepat seperti tokoh lain pada masa yang berbeda. Ali bin Abi Thalib yang pernah diperlakukan begitu punya jawaban yang telak dan lucu. Dulu di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, kata lelaki itu kepada Ali, keadaannya begitu tentram, damai dan penuh berkah. Mengapa di masa kekhalifahanmu ini, hai Amirul Mukminin, keadaannya begini kacau dan rusak? Sebab, kata Ali sambil tersenyum, pada zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku. Adapun di zamanku ini, rakyatnya seperti kamu. Dalam dekapan ukhuwah, segala kecemerlangan generasi salaf memang ada untuk kita teladani. Tetapi caranya bukan menuntut orang lain berperilaku seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan peran Abu Bakar. Fahamilah dalam-dalam tiap pribadi. Selebihnya jadikanlah diri kita sebagai orang paling berhak meneladani mereka. Tuntutlah diri untuk berperilaku sebagaimana para salafus saleh. Dan sesudah itu, tak perlu sakit hati jika kawan-kawan lain tak mengikutinya. Sebab teladan yang masih menuntut sesama untuk juga menjadi teladan akan kehilangan makna keteladanan itu sendiri. Maka jadilah kita teladan yang sunyi dalam dekapan ukhuwah ini. Ialah teladan yang memahami bahwa masing-masing hati memiliki kecenderungannya, masing-masing badan memiliki pakaiannya, dan masing-masing kaki mempunyai sepatunya. Teladan yang tak bersyarat dan sunyi akan membawa damai. Dalam damai pula keteladanannya akan menjadi ikutan sepanjang masa. Selanjutnya kita harus belajar untuk menerima bahwa sudut pandang orang lain adalah juga sudut pandang yang absah. Sebagai sesama mukmin, perbedaan dalam hal-hal bukan asasi tak lagi terpisah sebagai hak dan batil. Istilah yang tepat adalah shawab dan khotok. Tempaan pengalaman yang tak serupa akan membuatnya lebih berlainan lagi antara satu dengan lainnya. Seyakin-yakinnya kita dengan apa yang kita pahami, itu tidak seharusnya membuat kita terbutakan dari kebenaran yang lebih bercahaya. Inilah Imam Syafi'i pernah menyatakan dengan indahnya, pendapatku ini benar, ujar beliau, tetapi mungkin mengandung kesalahan. Adapun pendapat orang lain itu salah menurutku, namun bisa jadi mengandung kebenaran. Ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab, kata beliau. Itulah indahnya perbedaan. Apabila kita bisa mensikapinya dengan bijaksana,
maka perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk kita bersatu dan berukhuwah. Namun perbedaan justru membuat kehidupan kita makin indah